Boleh tidak mesti diketahui. Ilmu yang fardhu ain itu merupakan tumpuan kita semua. Karena itu yang tidak boleh tidak dalam memberikan pendidikan kepada anak. Kalau yang fardhu ain tidak selesai, yang lain selesai, dia belum lagi jadi manusia yang sebenarnya. Karena itu yang fardhu ain lebih didahulukan, diprioritaskan dalam hierarki ilmu, dalam maratibul ulum. Al-Ghazali panjang berbicara dalam mukaddimah kitab Ihya Ulumuddin tentang maratibul ulum dan ilmu yang wajib yang fardhu ain berdasarkan kepada hadis Jibril yang masyhur. Telah 40 kita baca, Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Maka iman itu menjadi bahasan tauhid, Islam itu menjadi bahasan fiqh, dan ihsan itu menjadi bahasan tasawuf ataupun akhlak. Itulah 3 ilmu yang dikatakan para ulama sebagai ilmu yang fardhu ain, yang wajib didahulukan. Nah, dalam alam pendidikan kita sekarang ini, di banyak negara dia tidak mengikut hierarki ilmu, maratibul ulum. Ilmu yang nomor 12 diletak nomor 1, nomor 9 letak nomor 2, sepatutnya nomor 1 letak nomor 12. Ini yang menjadi celahu kepada anak-anak didik kita, pelajar-pelajar kita. Apabila ramai di kalangan pelajar kita yang rosak akhlaknya sekarang ini, itu sebenarnya ya memang ada sebab-sebab tertentu, tapi terbanyak sebabnya karena mereka itu salah asuh, salah didik. Bayangkan kalau seminggu berapa kali ngaji ilmu agama di Malaysia, Bapak yang jadi cikgu sekolah rendah, Bapak Mada seminggu mengaji ilmu agama dalam sekolah rendah 1.000 jam. 2 jam seminggu. Yang baki berapa jam lagi untuk yang macam-macam? Terlalu banyak lah nak kira. Kalau kata sehari berapa ada? 6 ada. Kalau di Indonesia 6 ada sehari. Sehari 6 bermakna kan seminggu 30 ada. Kalau 5 hari mengaji. Kalau 2 jam untuk agama bermakna 28 lagi untuk maratib yang ke-12, 13, 14. Sedangkan kita awal tahu tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang pertama sekali. Awaluddin ma'rifatullah. Iftahu ala sibyanikum bila ilaha illallah. Mulalah buka mulut anak kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Di mana kita meletak ilmu ini? Kalau tidak yang pertama kan, karena itu ilmu tauhid, fiqih dan juga tasawuf itu diletakkan oleh para ulama sebagai ilmu yang fardhu ain, yang didahulukan. Bukan yang lain tidak perlu. Sejarah kita menjawab ramai ilmuwan-ilmuwan Islam, saintis-saintis Islam, mereka telah mengaji ilmu yang fardhu ain lebih dahulu daripada ilmu ini, maka menjadi saintis yang tertib. Ilmu sains hari ini orang mengaji sains tapi dia tak mengaji fikih, mana mengaji tauhid, mana mengaji akhlak. Dia kira boleh senjata nuklear, dia boleh hantam siapa yang dia nak. Kenapa? Sebab karena dia tak ada tauhid, dia tak ada fikih, dia tak ada ihsan. Itu yang dia boleh buat apa-apa dalam dunia sekarang dengan teknologi yang canggih. Jadi kecanggihan teknologi tanpa kemudi dengan 3 ilmu yang sebutkan tadi, maka menjadi sesuatu yang tidak berguna namanya. Dia menghancurkan kepada kemanusiaan. Baik. Jadi seorang murabbi mestilah orang yang menguasai kepada 3 ilmu tadi, dan kata Al-Ghazali mesti mendahulukan ilmu ini daripada ilmu yang lain-lain. Karena kalau tidak demikian, dia dikatakan membodohi kepada anak muridnya. Kenapa dia tahu ada ilmu yang lebih utama, sedangkan yang disajikan kepada anak murid ilmu yang nomor 9, nomor 10, nomor 15 dan sebagainya. Jadi perlu ada penelitian dalam bidang maratibul ulum, hierarki ilmu, susunan ilmu yang mana yang diberikan aulawiyah ataupun yang mesti didahulukan daripada ilmu yang lain. Jadi kembali kita kepada usaha memproses potensi yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak yang lahir. Para ulama ilmu yang mempelajari ilmu kejiwaan, ilmu nafs tarbawi, menilai di sana ada 4 bagian yang perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan potensi manusia ini. Yang pertama dipanggil akliyah dia, intelek dia. Itu perlu dikembangkan, keilmuan dia. Yang kedua ialah jismiyah dia, badannya mesti sehat, diajarkan kepada ilmu biologi dan seumpamanya. Yang ketiga diajarkan kepadanya
emosi, ditakdilkan. Maksud ditakdil ini diletakkan di tempat yang sesuai, di segi perasaannya. Dan yang keempatnya di segi rohaniahnya, rohnya mesti juga dididik. Apabila pendidikan melengkapi kepada 4 bahagian yang kita sebutkan tadi, yaitulah yang dinaik tarafkan dalam anak didik itu ialah akalnya, badannya, kemudian emosinya, dan yang terakhir ialah rohaniahnya, maka dia akan lahir menjadi manusia yang seimbang. Kalau tidak, dia tak seimbang. Hari ini pendidikan tidak banyak merangkum keempat hal ini. Banyak orang yang cuma diberikan inteleknya, pendidikan di segi otaknya, memang cerdas, cerdik, cekar, tapi tidak dinaikkan rohaniahnya. Tidak mengaji ilmu yang tadi, yang tadi dia tidak belajar. Sehingga kita dalam, mungkin sekarang ini kita boleh bercakap, kita tidak kekurangan orang yang pintar, tetapi kita kekurangan orang yang benar. Kan begitu akibatnya, karena rohaniahnya tidak terdidik, karena syu'uriyahnya tidak terdidik, nak menipu orang dan sebagainya tidak terdidik menjadi baik. Jadi kita mempunyai banyak pakar-pakar, banyak orang-orang yang pintar, memang pintar karena inteleknya tuh diperhatikan, tetapi suluk dia, rohaniah dia tidak diperhatikan. Memang dia pintar, memang menjadi engineer, tapi engineer tak sembahyang. Memang menjadi ini, tapi dia kekurangan dalam bidang yang lain karena tidak seimbang dia punya pendidikan. Karena itulah tugas murabbi menseimbangkan keempat potensi fitrah yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan. Al-Qur'anul Karim bila berbicara tentang pendidikan selalu membandingkan antara akliyah dengan amaliyah. Karena itu datang ayat yang berbunyi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sekarang di segi ilmu diterima pakai dalam dunia university dimanapun, ilmu terpisah daripada amal. Di mana-mana pun ilmu terpisah dari amal. Ilmu itu ilmu, amal itu asing. Dalam Islam tidak boleh dipisahkan antara ilmu dengan amal. Karena tadi ayat lima taquluna ma la taf'alun. Hari ini boleh seorang menjadi pakar ilmu tasawuf, ahli dalam bidang ilmu tasawuf, mengerti permasalahannya, yang dia seorang orientalis. Boleh, bahkan boleh menjadi sampai bazar kepada orang, kita ambil PhD, doktor kepada dia. Bab Ghazali dia boleh horai panjang lebar, teliti dan halusi, tapi dia tak pernah sembahyang, mandi junub pun tak pernah. Kan tak ada keseimbangan antara ilmu dengan apa? Amal. Ini masalahnya. Jadi terlepas, ikatan itu terlepas. Bila kita mempelajari ilmu secara Islami, dia tak boleh terlepas. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dari awal lagi. Karena itu kan bila ini terlepas, pendidikan akan gagal. Bagaimana mau mencipta manusia yang baik, dia sendiri tak baik kan? Dia ahli dalam bidang tasawuf, memang luar biasa berbicara tentang Ibnu Arabi dan semua, dipakar, hebat dia. Ilmu tarikat dia tahu, dia mengerti, boleh berbicara dengan panjang luas, lebih hebat daripada tuan-tuan guru kita, mengerti. Tapi dia tu tak ada kena mengena kehidupannya dengan pengkajian tasawuf, tak ada kena mengena. Itu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kalau kita baca kitab beliau Hidayatus Salikin ataupun Sayrus Salikin, apa kata beliau? Wahai talib, wahai orang yang mencari keridhaan Allah, wahai orang yang berlayar ke negeri akhirat. Begitu dia punya bahasa dia. Bukan wahai orang yang mengumpulkan maklumat tentang ilmu tasawuf, bukan begitu. Wahai orang yang berjalan kepada Allah. Artinya orang yang membaca kitab ini memang keadaannya demikian. Nah, jadi dalam tarbiyah memang tak boleh dilepaskan antara ilmu dan amal. Tapi sekarang ini telah diterima pakai. Apalagi di Barat dan di Malaysia mungkin macam itu juga sebahagiannya.